tengah malam matanya udah begini nih, udah diperban gini bang. Aduh. Saya juga nggak takut bang lihatnya bang, kayak udah perban bos. Ini satu orang udah meninggal bang nih. Banyak di dalam bang, di penjara, meninggal di penjara. Meninggalnya bang. di penjara? Di penjara sebelah saya. Setelah Jokowi lengser ini ya, kita mulai bersuara kayak gitu. Kita minta Presiden Prabowo saat ini kita memberikan amnesti, rehabilitasi nama baik kita dan juga recovery. Peristiwa tragedi Bawaslu 2019 itu banyak korban lah ya, makan korban karena memang ulah Jokowi sendiri, ya kita akan tuntut Pak Jokowi ini untuk diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat Tribun, sudah hadir di studio Obor Rakyat seorang pejuang pemberani, Akbar Hussein. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang Setiardi, host yang membanggakan sama-sama nih. Kita Bang Akbar ini sama seperti saya, seorang narapidana politik, tahanan politik di era Joko Widodo. Ini saya baru mendengar juga dari beliau tadi sebelum on air ini, ternyata banyak ya, Bung Akbar ya. Banyak bang. Banyak sekali ya. Yang penyiksaan gitu kan, yang sadis lah ya, yang di luar kemanusiaan juga kayak gitu. Iya, cerita-ceritanya luar biasa. Dan ini itu ada di satu sel bareng saya juga gitu. Oke, sebelum masuk ke sana, gitu. Pemirsa kita mesti tanya ke Bung Akbar. Anda masuk itu apa ininya, penyebabnya? Ya, jadi gini Bang, kami ini kan masuk di tahun 2019. Dan pada waktu itu saya sempat, ini memang perjuangan kita, ketika kita kena proses penangkapan di tahun 2019 pas tragedi Bawaslu tersebut. Jadi saya cerita bahwa ini refleksi 7 tahun Bang, peristiwa kelam tragedi berdarah Bawaslu 21-22 Mei kayak gitu. Nah setelah 2019 itu ratusan Bang, teman-teman, kawan-kawan seperjuangan yang memang ya ditangkap sampai akhirnya disiksa, terus juga diadili. Nah pada 2019 itu memang ada 2 gelombang Bang, 2 kejadian. Bawaslu, rentetan nih rangkaian, dan menjelang pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober 2019. Nah, jadi saya cerita bahwa full semua kita sepakat nih kan pendukung Pak Prabowo pada waktu itu, relawan fanatik, kita menolak hasil pemilu Pilpres 2019 karena memang penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, memobilisasi aparat, itu aparat gitu kan untuk memenangkan. Parcok. Istilahnya parcok tuh kan. Partai Bang. Partai terkuat. Partai terkuat. Iya, harus diakui. Dimobilisasi, terus juga sembako gitu kan, petugas KPPS ratusan meninggal Bang. Iya, 800 atau berapa itu? 800 Bang itu. 800 orang meninggal. Itu clear itu ya, luar biasa kan kayak gitu. Memecahkan rekor dunia itu. Gila bos, Indonesia ya Bang ya? Iya, memecahkan rekor dunia saya kira. Gila, ya itu. Jadi nah dari situ kita nih jaringan teman-teman aktivis, inner cycle-nya Pak Prabowo, Hambalang Kertanegara, terus juga tentara kan barisannya, kita lawan koordinasi, briefing, dan umat Islam bos pada waktu itu. Dari kelompoknya Habib Rizik, Ketamburan Bang, yang memang konkret lah, mereka tuh luar biasa. Pada waktu itu kita terus briefing, rapat, menyatukan kekuatan, sampai akhirnya itu Pilpres kan diumumkan sehari sebelum tanggal 21 Bang, harusnya tanggal 21, tapi dimajukan jadi tanggal 20 malam bos. Jam 11 sampai jam 12 oleh KPU. Nah, pemilu ini Pilpres ini dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, Prabowo Sandi kalah. Akhirnya kita ini ya udah pada tanggal 21 Mei itu kita turun Bang, kayak gitu, masif. Dan sesuai dengan estimasi masa kita ya itu puluhan ribu Bang. Dari siang, aku amati banget karena aku korlap lah pada waktu itu koordinator lapangan. Koordinator lapangan Bang, saya itu. Terus juga ada Bang Kiai Haji Sobri Lubis, ada Bang Munarman,
Ada Bang Jumhur. Ini die hardnya, pentolan Garis keras. garis keras. Garis keras. Iya, Frontline Bang. Oh, iya, iya, iya. Di depan Bawaslu tuh persis kan. Iya, iya. Ada Pak Kiflan ya. Di Tamrin ya? Di Tamrin. Iya. Udah. Sore pada waktu itu udah masih 80.000 orang, ya pas bulan puasa juga udah udah panas gitu kan, ini udah berputar-putar juga tuh kan, aparat Brimob udah agak Puasa bersih. waktu itu? Puasa Bang, kami Bang. Ingat kayak dulu, saya potong sedikit. Iya. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Pas zaman Rasulullah nih ya Bang. Iya. Ya? Yang ada 313 Ahlul Badri itu di bulan Ramadan, Bos. Muslimin ya. Iya, ini di bulan mana? Ya oke, Ya, lanjut gimana itu? Jadi inspirasinya itu udah ini, terus juga yang relawan pendukung ini betul-betul dari seluruh Indonesia Bang, kayak gitu. Didominasi memang dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jabodetabek, ya dari Surabaya, dari Medan, dari itu datang. Dan akhirnya pecah lah Bang, pas maghrib, habis buka puasa. Oke. Ya, habis maghrib buka puasa pecah tuh. Pertama yaitu udah dari 80.000 udah ratusan ribu Bang. Sampai akhirnya naik. Pertempurannya itu ya antara aparat dengan kita ya, itu udah jam 11, jam 12 lah. Malam. Terus sampai jam 5 subuh, sampai pagi, Bang. Dan itu melebar Bang. Yang tadinya Sarinah gitu kan, pusat ini ya, epicentrumnya ya. Epicentrumnya Sarinah. Sarinah, Sampai Gedung ke Jaya, Petamburan kayak. sampai ke Petamburan, Flyover Sleepy Bang. Sampai Sleepy ya. Sampai Sleepy. Luar biasa. Waduh, besok paginya Bang, udah ya kita juga lelah juga kan gitu kan, subuh tuh lelah, kita balik ke posko. Itu di Petamburan masjid tuh kan ada asrama ini kan, Brimob situ. Iya. Gila Bang itu Bang, mobil kebakar semua Bang itu. Mobil tentara, polisi. Mobil di parkiran asrama Brimob itu Bang. Iya, mobil berarti Saya mobil polisi lah ya itu. Ya. Saya ngeliat sendiri Bang, dan itu juga banyak jatuh korban Bang. Dari pihak mereka atau Dari enggak? pihak kita sih. Dari pihak kita Dari ya. pihak kita. Tembak segala macam. Oh, ditembak Iya, ya. kayak gitu. Ada ditemukan inilah kayak gitu. Dan saya pada waktu pagi itu kan saya datang tuh, kita nggak tidur dari posko, itu mana namanya Petamburan tuh ini juga tuh. Wah, bener Bang tuh udah kebakar-bakar tuh, udah rusuh lah gitu lah di situ Bang. Terus saya tanya warga situ, ya banyak Bang ya jatuh korban di sini gini. Dan itu kan sesuai dengan Ditembak atau dipukulin atau di apa korban-korban yang meninggal itu? kayaknya ada penembakan deh Bang kayak gitu Bang. Ada yang Info dari bawah ya, lapangan Iya. ya gitu ya. Ada penembakan lah gitu. Berapa jumlah pasti yang atau kita nggak tahu? Jadi untuk jumlah pastinya itu simpang siur Bang, kayak gitu. Tapi memang warga di situ ngelihat sendiri, Pak RT di situ ngurusin lah gitu kan, ada Mayat-mayatnya ya. mayat jenazah gitu, gini. Wah, dan sesuai Bang, memang di situ udah kebakar Bos gitu, udah mobil udah angus, ini udah darah berceceran gitu, udah kacau lah di jalan raya satu Tubun itu Bang, Petamburan tuh kayak gitu. Iya, ya. Waktu itu Persis konfliknya itu. berapa hari ya? Beberapa hari menurut saya. Waktu itu nggak langsung besok paginya, ya masih ada letupan kecil kelihatannya ya. Betul. Kan? Sampai 23 itu sepertinya masih atau sudah bersih? 23 masih Bang. Masih kan ya? Masih, tapi udah Turun. aparat tuh udah represif banget lah, udah tegas banget lah kayak gitu. Ada yang ini Tembak tepat. Nah, itu seperti itu. Pada waktu itu tuh perintahnya gitu. Sebagai korlap, kan. Bang Akbar memperkirakan berapa korban di pihak kita waktu di pihak demonstran? 10 Bang. 10 orang. 10 karena saya ke Komnas HAM. Kami ke Komnas HAM. Yang meninggal saat itu Pada saat itu. di lapangan. Di lapangan. Terus Ada yang meninggal di rumah sakit kemudian? ada Bang, ada juga. Jadi 10 itu memang sudah ada final. yang udah final lah, udah ada yang di rumah sakit. Dan ya. Belum lagi yang kan bukan cuma di Jakarta Bang. Oh ya. Di daerah juga terjadi ini juga Bang. Di daerah di mana yang waktu itu cukup besar? Di Bandung. Iya. Bandung terus. Ada korban jiwa nggak Bandung ya? Bandung kayaknya nggak deh. Tapi Jadi itu ya. masif juga. Terus di Pontianak ada yang meninggal juga Bang, kayak gitu. Luar biasa ya. Di luar Jawa ya, kayak gitu. Di Palembang juga rusuh juga kayak gitu. Nah itu yang nggak tercatat juga gitu loh. Ada yang meninggal kah, atau ada yang hilang kah gitu, seperti itu Bang. Ada juga Bang yang hilang Bang. Sedih juga ya kita. Gini. Saya mengikuti mengikuti 10 tahun Pak SBY. Saya ingin mengkomparasikan. Pak SBY itu 2004, 2009. 2009 kemudian pemilu.
lagi. Iya. Pak SBY maju lagi, menang. Tapi nggak ada tuh yang seperti 2019 orang menolak, orang mati banyak. Di era Pak Jokowi kan periode pertama 2014-2019. Yes, betul. Masuk ke periode kedua, menang lagi. Ya Yes. petahana ya pasti menang lah ya. Incumbent ya. Incumbent ya. Tapi ternyata penolakan dari rakyat begitu besar nih Bang. Masif. Iya Luar biasa. masif. Kenapa Bang Akbar menjadi korlap menolak kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin ya waktu itu? Itu kenapa? Ya jelas Bang. Kayak gitu. Jadi gini, ada simpul kami relawan nih di Sumatera lah, di Riau. Bang, kita ini relawan yang menjadi saksi luar di TPS. Oke. Itu ada 10 TPS Bang yang saya kawal, saya jaga. Oke. Ini aku nggak bicara data, ini langsung ya. Iya. Data laporan lah gitu. Pandangan mata ini. Pandangan mata. Nanti boleh kalau dia juga tapol juga, digebugin juga bos. Tulang rusuknya ini juga cedera juga Bang. Patah juga ya. Patah juga dia dari Pekanbaru ke Jakarta. Dipatahin di Jakarta atau di sana? Di Jakarta. Oke. Pas tragedi itu, pas Oh, pas kerusuhan. tragedi itu. Jadi dia ngomong ke saya penasaran Bang, kok 10 TPS ini di kami menang gitu loh. Tapi data di KPU kalah. Tapi ketika di pusat kalah, hasilnya nggak sesuai gitu loh. Kita bingung kan gitu. Cek. Kita penasaran, Nah. apakah ada unsur dugaan kecurangan? Nah, gitu Bang. Abang Akbar gimana? Atau salah ketik. Ya, Nah, kan bilangnya salah ketik gitu kan. salah input gitu ya Bang. Salah Salah input. ketik ya. Misalnya 69 ditulis jadi 169. Ah, Gitu kan. Bisa Bos. Iya, nggak sengaja nulis 1 di depan. Satu ya? Iya, benar. Tapi 10, Ah, ah. 1 0, tambah 0 lagi belakangnya. jadi 100. Atau dikasih 1 di depannya. Atau dikasih 2 di depannya. Jadi 210. 210, Bos. Bisa begitu Bang Akbar. Aduh, iyalah, semua sistem yang pegang kan pada Iya. waktu itu kan Jokowi kan presiden. Iya. Oh, jadi itu penyebabnya bahwa Anda dan kawan-kawan merasa pemilu 2019 Curang, curang. kayak gitu, seperti itu. Kita kan ada tim hukum juga, gitu kan. Terus segala yang temuan-temuan dari relawan-relawan kita nih, gitu, yang mereka betul-betul jaga TPS lah, itu kan input ke kita Bang di center kita nih di Jakarta. Iya. Ya kita kumpulkan Bang, kayak gitu. Kita kumpulkan lah kertas suara gitu kan, terus juga domisili gitu loh, kok hanya dengan kertas domisili pada waktu itu bisa coblos gitu loh. Iya. Jadi ada peraturan yang dibuat oleh KPU itu memudahkan lah gitu kan, yang memang Iya. ya mereka ini pendukung pemerintah pada waktu Iya. itu. Kayak Memang gitu. sebetulnya Banyak. saya percaya bahwa 2019 bisa terjadi potensi kecurangan karena bagaimanapun petahana itu dia punya resources, termasuk resources kekuasaan kan. Sumber daya ya Bang. Sumber daya. Resources ya. Iya, jadi dia bisa kerahkan itu untuk jangankan 2019, kita tahu 2024 itu Pak Jokowi itu pengen 3 periode kok. Waduh. Iya kan? Berkuasa ya Oh iya waktu kan? itu Bang. Ada ya. timnya itu bilang. Ada timnya. Ini sebaiknya Jokowi 3 periode untuk menuntaskan. Saya bilang nggak usah 3 periode, tanggung. Seumur hidup aja. Ya kan, gitu kan. Oke, Bang. Konstitusi tabrak aja Iya, gitu. ubah Gila, aja. Bang. Undang-undang dasarnya diubah, kan bisa tuh, ya kan? Diubah bahwa kembali ke bahwa presiden 5 tahun sekali dipilih ya kan, bisa oleh pemilu ya kan, nggak usah dibatasin 2 periode, bisa kan kalau mau. Pasal tentang calon wakil presiden untuk Gibran aja umurnya bisa diganti. Iya. Ya kan? Tapi waktu itu untung partai-partai menolak, termasuk PDIP. Iya. PDIP, Gerindra menolak periode presiden lebih dari 2 kali. Betul. Kalau Pak Jokowi mau terus bos, luar biasa, emang enak kali jadi presidennya. Aduh, ini makanya Bang, kita tuntut pertanggungjawabannya lah Jokowi lah. Nah ini saya yang sudah dilakukan sama saya, teman-teman gitu ya, kan punya grup juga nih Bang kita Bang. Iya. Di grup kita itu 4 grup yang saya isi gitu kan, ratusan semua tuh. Ratusan korban. Ratusan korban. Peristiwa dari mulai Jokowi ini ya, yang undang-undang ITE. Gitu kan, yang cuma ngomong ngevlog ini besok udah didatengin kan. Ibu, emak Bang. Bang. Ngomong di Facebook atau di apa gitu. Ditangkap polisi, Bos. Ditangkap parcok, Bang. Gila, Bang, didatengin. Aku terus terang masih agak trauma loh, Bang, kayak gitu, Bang. Iya.
Jangan ini dong, jangan trauma kayak penyanyi dangdut Oh. aja. Trauma irama. Siap. Iya kan? Ya, Siap, udah Komandan. dong, ya. Kita ngomong aja, jangan kayak penyanyi dangdut. Nggak apa-apa ya Bang? Aduh. Trauma itu hanya untuk penyanyi dangdut, Bos. Oke, aktivis Trauma nggak? irama. Trauma irama. Iya. Oke, Bang berapa? Haji Roma Irama. Eh. Ya itu akhirnya kita kumpul gitu kan, teman-teman yang kita pun juga setelah Jokowi lengser ini ya, kita mulai bersuara kayak gitu. Kita minta Iya, iya, Presiden Prabowo saat ini kita memberikan amnesti, rehabilitasi nama baik kita dan juga recovery. Dalam artian kompensasi lah gitulah kepada kita nih korban-korban gitu, yang ada yang meninggal, ada yang cacat permanen gitu kan, ada yang merasakan ekonominya sulit sampai saat ini. Itu yang kita minta kemurahan hati dari Presiden Prabowo, pertolongannya untuk membantu teman-teman korban tapol-napolnya di era Jokowi, Bang, kayak gitu. Iya. Makanya sudah ini sih ya kita sudah diskusi, kita sudah ngobrol, kita sudah kumpul juga, kita bikin wadah perjuangan lah, Bang, kayak gitu supaya ya diberikan inilah Pak Prabowo nih kemurahan hati beliau lah, kita mengetuk. Iya. Seperti Ini itu. bagaimanapun juga Gimana kita, kira-kira? kita ini kan yang masuk penjara ini dulunya dari hard Prabowo dulunya kita kan gitu kan. Siap, Ya Bang, kan, siap. kita kan luar Siap, biasa. Bos. Ya kan, Luar kan. biasa, Bos. Saya 2 kali ditangkap, Akbar. 2014 gitu, Bos, ya pada pemilu 2014 saya terbitin Obor Rakyat. Obor Rakyat, ya, Bos. 2019 Aduh. saya keluar terbitin lagi, ditangkap lagi. Oh gitu. Iya, 2 kali kita. Ya tapi dikeluarin yang 2019 belum sempat. Nggak lanjut, nggak. Nggak lanjut karena masih bebas bersyarat. Ya ada deal-deal dikit lah, udah aja nggak usah lanjut. Pulang saya. Keren ya. Ya, 2 kali Bos ya, kita. keren ya. Nah waktu itu Bung Akbar bersama kawan-kawan itu berapa orang yang kasus di depan Bawaslu itu 21-22 Mei itu berapa orang korban atau tahanan yang ditangkap Oh, banyak, dan diperlakukan mungkin bagaimana itu? Kalau angka-angka banyak, Bang, susah juga kita ini. Yang jelas ketika ketemulah aku di sel nih kan, cerita gue ketangkap di pas bentrok di Gambir, Bang Akbar, saya katanya kan. Di Gambir bentrok, Bang, ternyata. Siapa itu yang ditangkap di Gambir? Ada teman juga ada Ya. kayak gitu. Satu sel atau bagaimana? Satu sel. Oke. Terus dia keluarin bar foto gue nih, ya udah hancur gitu kan. Ada fotonya? Ada ya. Ada fotonya. Rusak mukanya? Ini biru-biru, Bang, sini Oh, Bang, oke. biru-biru, sini biru-biru. Ada nggak ya fotonya, ntar deh. Kayak gitu biru. Terus jadi memang terus kawan juga yang di Sarinah, Bang, gitu kan, yang parkir motor aja, taruh motor, Ditangkap? tahu bos. Udah malam gitu kan, kepegang sama polisi. Padahal mereka sebenarnya bukan demonstran? Bukan Bang, bukan. Cuma taruh motor, parkir, gini. Dia memang bukan demonstran sebetulnya? Atau Ya dia ini pendukung Pendukung. gitu. Ya tapi walaupun pendukung nggak boleh ini kan nggak boleh dianiaya kan? Nggak boleh, Bang. Motor saya hilang, Bang Akbar. Oh, Saya hilang juga motornya? dipukulin juga, Bang, pada waktu itu. Dimasukin ke truk Brimob kita dilempar, Bang. Wah, sadis, Bos. Di sidang. Di sidang juga, Bang. Di sidang ya? Di sidang. Proses hukum juga. Aduh. Yang Jadi Bang kalau Akbar tahu berapa orang berarti di yang itu 21 yang jelas 22 saya itu? data. Saya mendata juga tuh ketika di dalam itu saya data ya data ini aja ya, karena di dalam kan nggak ada apalah kertas tulis ini segala macem. Saya minta tolong sama ada pembesuk lah ya, emak-emak gitu. Ya data, Bang Akbar, nanti biar kita bawa nama-nama ini ke pimpinan di Gerindra lah, di DPR, di Komisi 3 atau tokoh-tokoh siapa ke Pak Prabowo, kita biar dibebasin. Kurang lebih sekitar 150 orang, Bang, nama tuh. Tulisannya itu kita tulis di kardus Indomie. 100 berapa nama? 150 nama. 150 nama tuh. Plus sama anak STM waktu itu tuh. Oh, iya. Yang anak STM. Aduh. Kami datang gitu kan Iya. ada lagunya. Kami datang, abang-abang mahasiswa minggir. Iya gitu. gitu ya. Iya. Hebat anak. Gimana nggak ratusan, Bang, gitu loh. Gabungan, Bos. Dari Iya, yang 21-22 Mei itu udah banyak bener, Bos. Udah ratusan. Ya masa simpatisan, pendukung fanatik Pak Prabowo gitu. Yang memang tersebar kan bentroknya kan gitu Iya, kan iya, di
Selipi, di Petamburan, itu luar biasa. di Blok A Tanah Abang tuh Bang, Blok A Pasar Tanah Abang tuh Bawaslu, Wahid Hasim, waduh. Iya, iya. Dan kita kan nggak dibayar kan? Nggak ada dibayar, malah kita keluar duit, Bos. Kita bos, beli Iya. apa aja kita yang beli. Iya. Iya, iya. Nggak ada Bang, kita Nggak memang ada, nggak dibayar. Ikhlas ya waktu itu kita ya Bang ya. Saya pakai uang pribadi nerbitin obor rakyat ada 600 juta. Waduh. Nggak dibayar kita. 600 juta Nggak ya, Bang. dibayar. Gila bos. Nggak dibayar. Karena saking kita waktu itu ya, nggak mau Jokowi terpilih lagi. Kalau saya ya. Iya, betul Bang. Betul, Kalau betul, saya betul. pengennya 2019 itu kan saya terbitin lagi. Pakai uang sendiri. Oh. Yang kemudian itu disita oleh Pejaten sama polisi dari Iya. percetakan. Itu pakai uang sendiri. Jaten bos ya. Ya memang sih ada beberapa tokoh-tokoh dari Gerindra bilang, oke nanti kita bantu ya Mas. Ya kalau mau bantu aja. Tapi saya ini berjuang ya satu ya kelihatannya bela Prabowo ya. Tapi Iya. karena saya nggak ingin waktu itu Jokowi menang lagi. Menang lagi, ya. Oh iya saya udah begitu. Cara-caranya curang gitu ya Iya. Bang ya. Jadi pada waktu itu memang kita ditangkap tuh sama Satgas Bang. Satgas apa? Satgas apa ya? Waktu itu saya, lo tuh bukan, jadi ini yang nangkap lo ini Satgas gabungan. Yang terdiri dari intelijen gitu kan, BIN, terus juga BAIS kayak gitu kan, terus Mabes Polri, Menko Polhukam, ya yang memang eksekusi di lapangan ya kita Parcok gitu, seperti itu. Iya. Waduh parah Bang, di tengah jalan Bang saya ditabrak itu. Waduh. Ditabrak? Iya, mata ditutup, dia dihajar bos. Bung Akbar ditangkap di mana? Di daerah Condet Bang, Condet. gitu. Ditabrak, pakai motor atau pakai mobil? Motor dulu. Motor dipepet lah ya. Pepet. Pepet. Kaget saya kan, saya mau ngelawan, udah banyak itu, udah 30 orang kali Bang Yang nangkep Bung Akbar? Iya. Padahal bos. sendirian waktu Saya itu? Saya sendiri Bang. Oh hebat dong. 30 orang Bang saya Bang. Udah langsung, wah saya mau ngelawan kan, saya mau lawan gini-gini. Ya lawan lah kita lawan. Kita lawan bos, dia langsung ngeluarin map tuh. Surat merah, penahanan bos. Langsung Bang, tanpa ini udah penahanan gitu. Udah, borgol, aduh, Bogor. hancur bos. Digebukin di situ? Iya digebukin juga, mata di ini, apa namanya itu, ditutup Bang, kayak gitu. Apa yang digebukin Bung Akbar waktu itu? Badan. Badannya. Badan. Supaya Dihajar, nggak Bang. berbekas. Yes. Ya kan? Terus ini sih, ya saya ngelawan juga sih, pakai apa namanya nih? Pakai tutup mata ya. Sampai sekarang sih masih terasa nih Bang nih, di daerah-daerah deket sini, ginjal sini kayak gitu. Seperti Oh karena belakang dipopor, Iya. dipukul pakai apa? Pakai benda tumpul lah waktu Benda itu Bang, tumpul nggak tahu ya. saya juga, mata saya kan ditutup gitu. Ya gitu. Jadi memang perlakuan kita aktivis ya Bang, kita ini kan aktivis ya, yang memang menyuarakan kebenaran gitu, keadilan, tapi dihadapi oleh tindakan Kekerasan bos, represif bos. Ini kan Kekerasan nggak aparat. bener Jokowi ini, Iya, jahat Bang Jokowi itu Bang, asli Bang. jahat ya. Kenapa saya bilang Jokowi ini gila dan jahat banget, ya itu. Karena rakyat sendiri diperlakukan seperti itu Berapa ya. seperti itu Bang, kayak gitu. Makanya ya ini Bang, foto-foto kenangan lah. Ini gitu abang kan. di mana ini? Kita di Lapas Pemuda. Oh, Udah di Tangerang diterbangin, ya? Di Tangerang. Nih tolong ya, ini kamera. Ini satu orang udah meninggal Bang nih. Banyak di dalam Bang, di penjara, meninggal di penjara. Bang. Meninggalnya di penjara? Di penjara sebelah saya. Pada saat satu sel itu? Satu sel. Luar biasa. Habis makan malam. Karena sakit? Kita nggak tahu kalau almarhum nih punya sakit gitu loh. Iya. Nggak taunya istri ngomong, istrinya nih, memang bapak punya sakit jantung Bar. Usianya berapa beliau? Udah 60 Bang waktu itu. Siapa nama beliau? Guru besar juga. Guru besar? Insinyur Mulyono Santoso, Profesor Dr. Insinyur Mulyono Santoso. Kayak gitu. Profesor Dr. Insinyur Mulyono Santoso. Pak Mul kita biasa manggilnya kayak gitu. Beliau dari mana? IPB atau mana? Dia di ITB Bang. ITB. ITB. 60 tahun. Aduh, itu iya udah 60 lebih lah kayak gitu. Pasalnya apa? Sama dengan Sama Bang. Jadi apa gitu loh. Ya udah kita cuma diskusi politik gitu kan. Di kantornya dia gitu kan, ada majelis Pancasila Center lah waktu itu. Oh, di kantor Pak Mul ini. Iya, kantor kita ngobrol soal kebangsaan, soal kepemiluan gitu kan, soal sistem politik kayak gitu-gitu tuh. Tapi ya nggak tahu deh kayak gitu, di ujungnya itu ya kita dijadikan korban kayak gitu Bang, sama rejim
Itu Pak Jokowi pada waktu itu seperti itu. saya ingin mendalami Pak Mul ini dulu, Bung Akbar. Pak Mul ini satu sel dengan Bang Satu Akbar. SPK. Satu SPK Satu juga. Itu berarti masuknya bareng. Bareng. Vonisnya sama. Vonis sama. Vonisnya berapa? 1 tahun 1 bulan. Oh enggak, itu menjalaninya. Vonisnya Enggak, vonis sama Bang, sama kita. satu Yang tahun 1 bulan. nih yang 2 tahunnya itu ini nih Bang, Profesor Doktor Abdul Basit. Nah ini Bang, maaf. Oh ini ya, coba ke Ini yang kamera. tua juga nih. Udah tua-tua ya. Tua Bang, guru besar IPB Bang. Guru besar IPB, IPB. ditahan Pak Jokowi. Ditahan Pak Jokowi. Karena mengkritik Jokowi, Yes, karena nggak setuju sama nggak Pak setuju. Jokowi. Disiksa habis-habisan, udah memar-memar. Coba Bang dikamerain Bang. Sekarang beliau di mana? Beliau di rumahnya, di Masih ada ya, kediaman lah, alhamdulillah masih ya. adalah. Masih Kita sehat. perlu silaturahim ini. Korban-korban Jokowi Aduh Bang, itu harus beliau saling masuk duluan menguatkan. Bang, Pak Mul, Prof Basit ini masuk duluan. Aku menyusul. Itu saya datang tuh udah biru Bang, udah aduh. Ini Prof Basit Prof ini. Basit ya. Orang tua dipukulin di dalam. Iya Bang, orang tua dibukul. Ceritanya siapa yang mukulin menurut Prof Basit? Ya ini, apa namanya tuh, penyidik lah. Penyidik. Wahai penyidik polisi, Anda dibayar, digaji pakai uang rakyat, malah mukulin rakyat nih. Prof Basit, menurut Bung Akbar, Anda siksa. Tunggu pengadilan di dunia atau pengadilan di akhirat. Cocok nggak Bang? Cocok Bang. Iya, nggak boleh dong menyiksa. Apalagi ini kan cuman apa ya? Cuma apa? Politik. Politik Bang. Iya, perbedaan itu biasa aja gitu loh. Kita begini loh. Politik ini gembira aja. Kalau Yeah. kalau berbeda ya biasa aja gitu. Nggak boleh nyiksa tahanan, apalagi tahanan politik ya. Yes. Nggak boleh gitu loh. Perlakukanlah, katakan secara hukum, menurut saya ya, katakan secara hukum masuk pasal. Yes. Tapi mereka ini bukan penjahat. Ini mereka ini menganggap bahwa rejim yang berkuasa harus dikritik. Kan Yes. cuman itu kan masalahnya kan. Mereka Yeah. tidak menerima hasil pemilu. Yes. Ya kan ya sudah, itu kan biasa aja. Ya kalau ditangkap, oke lah saya bisa menerima. Nggak usah disiksa gitu, nggak usah dipukulin. Ada lagi yang disiksa, Bung Akbar. Ya ini Bang, hampir rata-rata semuanya. Apa lah. siksanya bagaimana? Ya itu suruh ngaku gitu loh. Oke. Suruh ngaku kayak gitu. Terus juga pas ditangkap itu dihajar kayak gitu. Dihajar. Di waktu ditangkap atau waktu di proses Waktu ditangkap, pemberkasan? waktu ditangkap, diproses juga. Kayak Diproses itu apa? Penyiksaannya bagaimana? Ya dipukulin juga, digebukin juga kayak gitu. Terus Kalau yang Bung Akbar apa? Dipukulin juga atau dihajar Bang, dipukulin Bang. Dihajar. diproses di juga. mana Bung Akbar? Di sini di Polda. 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 Dihajar. Dihajar juga. Gimana? Dihajar bagaimana? Ya suruh ngaku lah gitulah. Enggak dihajarnya Di- pakai dipukulin. Tengah malam gitu. Kayak gitu. Dibon tengah malam Iya, dikeluarin. Ya pas saat ditangkap kijang gitu, istilahnya kijang. Kita ini Oh, desain kijang. kijang. Kijang satu gitu kan. Apa tuh kijang? Ketangkap. Buset deh. Saya Wah. dibilang kijang, Bos. Hewan buruan gitu loh. Oh. Musuh nih ngeburu kan di Iya, tengah iya, hutan iya, gitu kan, ngeburu kijang gitu. Iya, iya. Kita kijang gitu dapet kita. Dia harimau gitu. Iya, dia harimau. Kijang Iya, itu iya. mau dipotong kek. Kalau yang Bung Terus itu, Akbar alami aduh. penyiksaannya apa aja? Ada di setrum apa segala macam? Ya ada. Setrum waktu gimana? itu. Di setrum gimana? Ya ular listrik, Bang. Istilahnya tuh ular listrik gitu. Apa yang disetrum apanya Sini, Bang Akbar? Sininya Terus ditempel. kemaluan nggak? Kawan saya sih sampai di Kemaluannya? Iya, Disuruh buka celana? Iya, Bang. Aduh. Disetrum. Itu di Polda? Bukan di situ dibakar itu. Dibakar? Tahu dah. Nanti deh Bang yang inilah. Yang memang yang ngalamin lah, korban lah Ya gitu tapi lah. nanti itu lanjut lagi ya. Tapi Lanjut. menurut dia kemaluannya, maaf, Iya. maaf, Waktu kita sama-sama di sel kan turun tuh kan. cerita. Buka. Aduh bar. hitam, rusak ya. Nggak ngapain sih ngebakar kemaluan orang? Kalau mau bakar kemaluan sendiri dong, ya kan? Tadi cerita tuh, mulut saya dimasukin ini bar, apa, gas air mata. Gas air mata. Menurut saya Selongsong gas katanya kan meledak gitu. Aneh nggak bisa napas, Bang. Udah mau mati Bang kita Bang. Wah gila Bos. Emang mau dimatiin kita itu, Bang host gitu loh, Bang Setiardi. Bang kita mau udah matiin aja lah. Enggak, saya Gitu lah, seperti itu.
saya masih agak paham kalau terjadi penangkapan ya dalam konteks pengamanan situasi gitu-gitu ya. Saya bisa memahami lah gitu. Tapi kalau sampai ada penyiksaan karena kasus seperti ini kan kasus protes atas hasil pemilu. Gugat lah ya. Iya kan gitu. Tapi ada pelanggaran HAM lah kalau menurut aku tuh Bang. Loh ya iya dong. Pelanggaran HAM berat ini. Loh ini pelanggaran HAM. Gini loh, ini kan kasus orang rakyat memprotes hasil pemilu yang dianggap curang. Ditangkap lah nggak apa-apa ya. Walaupun itu pun kita debatable lah ya. Yes. Tapi kalau sampai disiksa menurut saya keliru itu. Keliru, nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu menurut saya loh ya. Iya Bang. Tapi kan saya bukan polisi, Bos. Kalau saya polisi. Abang bukan ini juga ya, bukan penguasa Iya, gitu bukan ya. penguasa. Bukan Jokowi gitu Bukan ya. Jokowi. Harusnya nggak boleh. Saya memang lihat tuh ada yang mau masuk langsung digebukan, baru lewat nih ditangkapan, gitu kayak saya nggak ngerti ya. Apa nggak punya hati gitu ya? Aduh. Bang Akbar, saya mukul kucing aja nggak tega saya. Iya Bang ya. Saya paling ngomel kalau saya kesel saya ngomel. Kalau mukul saya nggak pernah gitu. Mukul kucing aja saya nggak tega. Kucing itu. Itu Prof. Ada lagi guru besar tuh, Pak Profesor Insanial Burhamzah. Satu SPK saya juga. Dia meninggal. Guru besar di mana? Guru besar dia UI Bang. UI ya? UI. Terus beliau juga Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Dekopin. Anaknya Sri Edi Suarsono berarti ya, anak buahnya ya. Anak buahnya, terus dia juga ngajar di Unhas, di UI lah, guru besar lah kayak gitu. Hasanuddin. Sampai akhirnya dia selesai penahanan, wajib lapor, dia wafat juga gitu, meninggal Bang. Oh iya. Pas proses penahanan. Tapi dia disiksa nggak kalau dia? Dia enggak. Dia disiksa juga, penangkapan dia di Malaysia. Atas Di KL, Kuala Lumpur International Airport. Tuduhan? Mastermind daripada gerakan kita ini. Oh, beliau Otak. dianggap otak dari... Padahal kan kita ini kan tujuan kita menyuarakan Bang tentang kejahatan pelanggaran HAM di Bawaslu itu Bang. Ya enggak, kalau kita misalnya katakanlah saya bilang ayo kita demo. Masalahnya di mana? Di mana ya Bos? Yang di mana? Masa kayak dibilang mastermind ya? Kalau kita melihat kejahatan atau kita anggap kecurangan, ya kita kan harus bergerak kan? Bersuara, bergerak Bang, movement. Movement dong. Kalau itu dianggap sebagai kejahatan, menurut saya otak-otak yang menyatakan itu sebagai kejahatan mesti disuruh sekolah lagi itu. Dibedah lagi. Dibedah lagi menurut saya. Dikeramasin lagi. Dikeramasin lagi kalau menganggap bahwa gerakan massa untuk memprotes Gerakan hasil rakyat. Pemilu Ada kecurangan. Ada atau alasan apapun dianggap sebagai kejahatan. Menurut saya itu dia mesti sekolah lagi itu. Nggak bener itu. Gila. Itu sama seperti ketika kemarin ada apa? Ya banyak lah. Nggak boleh dong. Itu harusnya mungkin sekolah lagi. Jadi kembali Bang, Pak Insanial itu kita udah ini Bang, sudah ditahan nih hampir 3 bulan lah. Gitu. Kita pikir kan bebas Bang, kayak gitu. Nggak naik berkas lah gitu lah, udah tahanan politik gitu kan diurus ini. Udahlah pulang lah gitu kan, senior-senior kan banyak kayak gitu tuh dulu ceritanya kan. Nggak lanjut lah gitu, wah ternyata terus. Nah Prof Insanial malam masuk Bang dia, udah ini celana dipotong gitu kan. Oh celananya yang dipotong, oke. Gitu. Terus juga, wah saya di Malaysia baru ditangkap. Ditangkap di Malaysia? Sama polisi di Raja Malaysia. Gila Bang itu, operasi untuk penangkapan Prof Insanial sama kita nih anggarannya besar Bang itu. Iya. Wah itu dikaitan anggaran juga nih Bang, anggaran pengamanan lah kayak gitu kan. Negara gitu ya, rejim penguasa Jokowi pada waktu itu. Nah saya ditangkap di KLIA lah ya. Ada 2, KLIA 1, KLIA 2 kan di sana kan. Saya pas ini mau keluar langsung polisi di Raja Malaysia yang ngepung yang ini nih minggirin saya. Ya dia kan protes lah gitu loh kan, akhirnya udah di sel di situ. Berarti dia udah keluar red notice gitu. Wih sadis bos. Iya, gitu karena ya, bisa ditangkap oleh polisi negara lain. Kalau bukan keluar red notice, bayangin untuk kasus seperti ini sampai polisi mengeluarkan red notice. Red notice itu biasanya untuk kejahatan serius. Korupsi apa trafficking, gitu. Perdagangan orang ya, gitu Bang gitu. ya. Kalau ini protes hasil pemilu pakai red notice mah Jokowinya katrok menurut saya. Sadis Bang, kejam. Jadi saya tambahin Bang, ini kita ingin menyuarakan
korban-korban karena protes kita terhadap hasil Pilpres 2019 yang curang kan gitu kan. Dihajar Bang, kayak penjahat-penjahat kelas berat lah gitu ya Bang, Iya, red notice sampai menurut polisi. Saya juga mendengar Bung Akbar, Anda kan banyak tuh di situ, masih banyak berkasnya. Itu yang parah-parah yang mana? Katanya ada yang matanya keluar apa itu? Apa Oh itu? ya, ada Bang, itu jadi saya sama yang korban yang ininya nih, yang dengkulnya patah ini, tempurungnya pecah Bang ternyata Bang. Pecah ditembak atau pecah kena? Dihajar. Oh, Pakai benda dipopul. tumpul. Pakai benda Dipopor, tumpul bos, ya? nggak tahu lah gitu. Iya, iya, Saya iya. video call, Ah, dia inilah menyambut lah suara saya di podcast gitu kan. Bagus Bang. Nah, sekarang di posisi di Ambon gitu. Dilihat saya jadi ngeri Bang. Ngeri ini buat iniin gitu loh Bang. Karena emang apa ya istilahnya ya berbekas permanen Bang. iya cacat permanen. Jalannya sampai sengklek gitu Iya, yang iya, tadinya iya. normal Bang. Iya, iya, iya. Terus bajunya yang, waduh adalah nggak usah lah saya bilang lah. Saya jadi ngeri juga gitu loh Bang. Kasihan gitu. ya. Kasihan Bang, kasihan yang bersangkutan lah kayak Iya, gitu. iya, Bang. iya, iya. Dia video call sama saya senang Bang Akbar, gini. Ini Bang saya tunjukin Bang kaki saya. Wah benar. Dia kejadian di mana berarti? Sama di kasus saya juga, di SPK Oh, saya dia juga. maksudnya di Bawaslu sini Di juga, sini, di di Tamrin Jakarta. juga ya. Iya. Tapi sekarang beliau pindah pulang ke kampungnya di Ambon. Pulang di Ambon karena ya beliau kerja di sana lah, cari nafkah di sana gitu. Iya, iya, iya. Jadi baru sekali ke Jakarta udah ngalamin kejadian tragedi yang sadis banget. Oh, mungkin gitu loh, pas Bang. ke Jakarta dia lihat rame-rame ini demo apa, dia ikut mungkin ya. Betul kayak gitu. Ya karena saya perhatiin kan Video call, kalau waduh. crowd masa demo itu ada dua, memang ideologis yang memang ini, ada Fanatis orang ya? yang ikut-ikutan kan sebetulnya kan, karena satu visi ikut-ikutan gitu. Yang ideologis sama ikut-ikutan ya Bang. Iya. Kalau Os ya? Bung Akbar ideologis karena korlap kan, koordinator Yes, iya, Bang, betul. lapangan ya kan gitu kan. Tapi kan banyak yang anak-anak STM bikin lah itu kan. Jadi yang jelas Bang, ini kita cerita di pengadilan. Iya, iya. Gimana? Kita gregetan Bang sama persidangan itu kan. Gimana? Ya kita emang mau diberatin pasal kita majelis hakim yang mulia itu. Ah. Kalian ini, kamu, ini ancaman kamu nih seumur hidup atau sampai hukuman mati maksimal. Dia gitu, majelis Iya, hakim majelis yang ngomong hakim, begitu. yes. Dan serendah-rendahnya 20 tahun. Wah, gila. Maksudnya apa dia ngomong begitu? Di KUHP Bang. Di KUHP kan ancaman itu kan kayak gitu. Dan dia Enggak, kan itu harusnya dia nggak ngomong begitu kan? karena kan pasal dikenakan dengan makar dengan bahan peledak. Di Bang. tuntutan jaksa itu pasalnya. Yes, karena apa? Karena pada waktu itu kita belum didampingi sama pengacara. Oh, oke. Kalau kalian belum didampingi pengacara nih, sidang nggak akan kita mulai. Baik juga sih. Oh, maksudnya begitu. Baik dong. Baik, Majelis Hakim Mulia. Udah, Baik dong berarti. kita tunda. Sidang sekarang ini dulu, cari dulu pengacara yang kira-kira ini, gitu Bos. Oh ya, itu baik. Maksudnya ini karena ancamannya pasalnya makar. Berat ya. Kan tuntutannya bisa sampai hukuman seumur hidup. Seumur hidup betul Bang. Jadi tolong kalian didampingi pengacara. Maksudnya begitu ya. Pada waktu itu kan ya kita nggak punya, nggak punya gitu kan, backup juga. Ini siapa ya pengacara yang pengacara dari itu yang datang pada apa namanya itu volunteer lah, teman-teman lah. pro bono ya? Pro bono. Dah di proses persidangan kita fight Bang. Ya kita bantah semua tuduhan JPU kan gitu kan, emang memberatkan kita gitu kan, dari mulai Pasalnya makar. makar Bang. Ya memang sih dia ada bukti-bukti gitu kan, ada apa namanya bom rakitannya, ada barang kimianya gitu kan. Jadi kita dibagi 3 klaster. Apa aja tuh? Host gitu. Jadi saya satu SPK itu 8, terus tambah ada 9 orang lagi jadi 17 tuh Bang. Dibagi 3. Satu berkas itu? Iya, satu gini nih, segini sebundel nih, segini sepanjang ini setinggi. Iya. Satu berkas tuh. Ada, kalau saya penggerak massa, korlap nih, ada juga apa namanya itu? Otak, mastermind. Mastermind yang donatur. profesor tadi Profesor, ya. ditangkap di Malaysia itu ya? Sama satu profesor, satu lagi ada jenderal juga Bang, Angkatan Laut. Laksamana TNI Sony Santoso. Masuk SPK juga tuh. Satu lagi eksekutor di lapangan, kayak gitu. Dituduhan. Pak Sony juga masuk? Masuk Bang, Pak Sony. Berapa tahun beliau? Sama? Sama, Pak Sony sama. Disiksa juga? Digebukin juga? Dia sama Pomal Bang, Pak Sony itu. Khusus dia.
Jadi terpisah, Oh. terpisah. Kan sebetulnya sudah purnawirawan kan? Iya bang, aku juga Heran ya. heran juga tuh kayak dia terpisah bang. Oh, mungkin Jadi selama inilah. saya ketemu Pak Sony itu pas pelimpahan berkas aja P21 di Kejaksaan kayak gitu. Baru kita dipertemukan. Oh. Nah, selama ini ya, Kecuali masih aktif, harusnya beliau sudah nggak di Pomal harusnya ya. iya. Harusnya di polisi juga kan. Iya sih, Kalau sudah kayaknya. purna ya. Kayaknya sih begitu. Ya. Logika saya sih begitu, tapi ya oke lah. Dan di persidangan itu kita bantah semua bang, verbalisan kan gitu kan. Akhirnya satu SPK ini kita mencabut BAP karena saat kita di BAP diinterogasi kita mengalami penyiksaan. Satu suara bang, kompak bang, teman-teman ini. Dan disitulah majelis hakim yang punya nurani itu yakin gitu loh bang, dengan kesaksian kita ini gitu bahwa memang saya teman-teman ini ya nggak layak gitu untuk dikenakan tuduhan pasal yang sangat berat kayak gitu. Sampai akhirnya ya dikasih vonis 1 tahun 1 bulan itu bang kayak gitu. Seperti itu sama majelis hakim lah ya. Kalau menurut saya itu majelis hakimnya baik. Pak Sucipto bang namanya waktu itu. Baik itu majelis hakim. Dibanding waktu itu Sama masih jaksa. dibanding lagi bang sama Jaksa jaksa bang. tuntutannya berapa tahun? Jaksa waktu itu 2 tahun, 2 tahun 2 setengah, tahun, 2 ya. tahun. Yang Itu tapi baik sama itu. Pak Basit itu 4 tahun tuh. Jadi Pak Oh, Pak Basit yang dianggap mastermind, beliau 4 tahun. 4 tahun namanya. Vonisnya berapa? vonisnya 2 tahun lebih. Iya, normatifnya ininya 2/3 kan dari tuntutan kan. Itu pun masih dibanding bang kita bang. Dibanding ya. Jaksan iya sama pengadilan tinggi bang. Waduh gila bos. Ya karena jaksanya kan orangnya Jokowi. Iya kan? Ya, dia Pesanan ya bang ya. iya, dia pasti nih. Nah, waktu masuk, nah ini udah masuk nih. Aduh, persidangan udah vonis. Vonis. Ya muncul kan nih gerakan-gerakan itu waktu itu kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia. Oh iya iya iya. Ada Bang Jumhur, Iya, ya, iya. teman seperjuangan kita ada Bang Saganda, Iya, gitu iya, kan. iya. Keren tuh bos. Terus pas COVID juga kan, gitu Iya, kan iya, rame iya. lah. Dinamika politik ini ya, udah muncul tuh tokoh-tokoh ini gitu loh, bersuara Anton Permana gitu Iya kan. iya iya. Ya, melawan ingin menumbangkan juga bos, kurang lebih gitulah. Iya, iya, Lawan lah kalau ada Jokowi. Nah kita di dalam itu ya senang kan ada TV bang. Kita kalau udah Bang Jumhur, wah cakep tuh bersuara itu Bang Saganda, bela ini. Ya kita nonton tuh rame-rame, wah mantap ini. Terus ya, Di LP mana? di Lapas Pemuda Tangerang bang, buatan Belanda itu umurnya Iya, udah 100 tahun tuh. Lunas sama. Waduh. Iya iya Kita iya. seneng, gak lama juga Bang Jumhur Nyusul. nyusul hormat bos Bang Saganda. Saganda. Bang Anton Permana nyusul ditangkap juga. Tapi mereka kan cuma sampai Polda aja kan keluar kalau nggak salah kan? Enggak sampai Mabes Polri. Oh, sampai Mabes. Iya, maksudnya sampai polisi ini kan. Lanjut bang, sidang juga. Sidang ya. Pas COVID tuh virtual tuh sidangnya Iya, tuh. iya. Sidang online waktu itu. Aduh, saya sempat dapat persidangan online bang gitu. Oh, loh. karena Covid itu sempat Pas COVID. Orang waktu itu kita sempat protes bang sama lapas itu. Kenapa? Karena blok kita itu mau dipakai ruang isolasi pengidap COVID. Host pada waktu itu tuh. Ya terus kita bagaimana di sini kan kita protes juga kan. Masa kamar-kamar sel kita mau dijadikan itu ruang isolasi pasien COVID, bayangin. Sejabodetabek itu nanti tampungin di situ tuh. Katanya, waduh. ya nggak apa-apa, berarti ini napi keluar semua dong. Harus iya, dikeluarin. Dong, boleh dikeluarin kan ya boleh dong ya kan. Ya udah efeknya kita harus dikeluarin dong gitu Pak waktu itu. Tapi enggak juga sih. Nggak jadi ya? Enggak jadi lah. Ya udah kita pelek bos. Pelek ya? Pelek om. 1 tahun sebulan. Yes. Nggak ada potong-potongan sama sekali. Ya pas karena meninggal aja nih. Iya iya. Karena ada almarhum Teman-teman, meninggal. saya harus menjelaskan pelek itu istilah di dunia napi gitu. Pelek itu kalau hukumannya mentok, nah, ya kan gitu. Saya pelek saya. Nah, karena saya juga ex napi, saya ngerti kalau beliau ngomong pelek. Pelek itu kan beliau vonisnya 1 tahun 1 tahun 1 1 bulan, bulan, berarti yes. 13 bulan. Berarti beliau menjalani penuh, nggak dapat remisi. Nggak ada, keringanan, Itu namanya nggak ada. pelek. Berarti ente nakal bos, kagak dapat remisi atau nggak ketemu bulan ini? Kelakuan baik, nggak berkelakuan baik gitu ya. Enggak ya, kenapa nggak dapat remisi? Aduh nggak. Ini bang, apa kayaknya sih karena panjang persidangannya bang waktu itu.
Diskriminatif harusnya Sampai- dapat lah minimal 2 bulan 3 bulan gitu dipotong Kita ya kan. sidang itu sampai 29 kali sidang itu. Nggak ngasih duit sih. Parah bos ya. Tetap aja ujung-ujungnya ya bos ya. Saya dapat saya. Oh gitu bos. Karena saya urus. Istri saya ngurus. Ya memang harus diurus. Kalau nggak ngurus mah pelek Pelek, kita Bos. bos. Sampai depresi ya bisa gila juga. Kalau nggak diurus pelek bos. Harus diurus. Bisa ketularan napi-napi lain bos. Ini Indonesia ya kan. Kalau nggak diurus mentok gitu. Aduh. Nggak bisa kita nggak ngurus remisi tiba-tiba dapat remisi sendiri. Nggak ada ceritanya. Oh gitu ya bos. Ya harus diurus. Oh. Pasti Bung Akbar nggak ngurus. Nggak ngurus, yang kita nggak ngurus. ya. Yang kagak datang bos. Oh. Makan nasi cadong nggak di sana? Oh, iya bang, makan nasi. Ngantri kan? Nasi cadongnya itu juga harus ngantri kan? Kalau nggak ngantri, kita nggak dapat nasi Nggak dapat cadong. Ini, waktu juga waktu ya. ini bukan MBG. Kalau MBG anak-anak sekolah duduk manis dapat ompreng kan? Kalau kita di penjara harus ngantri Ngantri. bos, ya kan? Kalau nggak ngantri aku bagian nasi cadong. Begitu pemirsa ya kan gitu kan? Sayurnya itu kan sop. Ah. Ini kita makan kentang sama wortel, kok item-item gitu loh. Iya. Bos, apa namanya itu? Ternyata kan kalau di rumah kan dikerok gitu ya. Ini enggak nih, langsung potong ini aja nih. Iya. Tada. Bang Akbar, ini kayak kita udah kayak kelinci aja, kelinci. Hewan kelinci dikasih makan wortel, udah nih. Jam 4 ya, bagi-baginya jam 4 sore Yes, biasanya ya. Jam 4 yes. sore. Aduh. Lumayan lah, itu menyambung hidup kita di penjara kan gitu ya kan. Saya di penjara. Abang juga gitu juga ya, Bang? Saya di penjara Cipinang, dekat rumah saya ini ya kan. Saya di Cipinang. Di Cipinang itu nasi cadong dibagi jam 4 sore tuh, habis asar. Nah, habis asar itu dibagi tuh. Orang udah antri lama gitu, udah bawa gini gitu. Udah kayak saya inget film Ghetto. Film Ghetto itu cerita kamp Yahudi di Auschwitz. Oh, zaman Hitler ya? Zaman Hitler. Nah itu kayak gitu. Saya ingat. Iya. Enggak, saya ingat itu. Bukan kayak gitu ya. Saya ingat ini gue nih kayak Yahudi ya kan di tahanan Nazi, ya kan ngantri. Gitu harus begitu. Kalau nggak ngantri, nggak kebagian. Nggak kebagian. Udah. Kecuali ada uang ya. Yeah. Kalau kita ada uang, kita bisa beli di warung. Benar. Kalau di Tangerang ada warung juga? Kantin. Ada. Kantin, 24 jam juga? Enggak. Di blok saya ada 24 jam. Oh, di blok ada ya Bang? Enggak, Yang penting ada duit, bos. Yang penting ada duit ya kan. Aman ya Bang ya? Ya rata-rata beli makan di dalam itu 30 sampai 40 ribu lah. Oh. Tapi begini, bagi sebagian besar napi, uang 30 ribu, 40 ribu itu besar sekali. 10.000 tuh sangat berharga ya Bang? Ya ada Besar sih, sekali makanan yang 10 ribu ada sih, apa gitu. Ada gorengan, apa gitu buat ganjel-ganjel bisa gitu ya. Iya. Tapi kalau nasi proper ya minimal 25 ribu lah. Sekali makan beli di kantin ya ketika. Saya nggak tahu sekarang. Os juga ini ya, dengar-dengar sakit juga ya di dalam itu ya Bang? Saya Hostnya. sakit. Jadi yang diwawancara Waduh, saya apa parah, ente Bos. nih? Hah? Saya yang diwawancara. Iya, saya sakit. Sesama napi. Sesama napi. Saya sakit, Bung Malum Akbar. sesama, Allahu Akbar. Oke. Saya sakit karena gini, saya termasuk orang yang nggak kuat asap rokok. Di dalam itu bukan hanya asap rokok ketika itu ya, di zaman itu ya, juga asap sabu. Narkoba Banyak banget waktu itu. ganja kali itu ya Bang ya? Ganja enggak? Oh ganja enggak? Oh. Ganja enggak, sabu yang banyak. Oh. Di sana namanya apa istilahnya tempat beli sabu? Apotek. Sama. Berarti Apotek 24 jam. Apotek 24 jam. Yang Dan penting ini nih. saya nggak kuat waktu itu ya. Oh gitu. Nggak apa-apa, maksudnya. ini mudah-mudahan sekarang dibenahi. Masukan ya. Saya nggak kuat, saya nggak ngerokok. Itu di ruangan sel. Iya kan semua ngerokok. Oh. Semua merokok, kecuali satu sel saya Darmawan nggak ngerokok. Oh. Ya kan, yang lain ngerokok, saya nggak kuat. Itu Iya, tensi rokok. saya 210/115. Oh gila bos. Dokter yang menangani saya, ya karena dengan koneksi saya gitu ya, ada dokter paru waktu itu di sana. Dia bilang, saya ngeri TIA ini Pak. Apa TIA? Pembuluh darah pecah. Karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, digotong-gotong. Udah nggak bisa ini bisa. Abang. Dibawa parah, bos, ya. pertama Pengayuman? ke klinik. Oh, Pertama klinik. klinik dulu semalaman. Nggak bisa tidur saya, Bung Akbar. Karena Klinik banyak itu? nyamuk. Oh parah dah. Klinik di LP Cipinang banyak nyamuk. Parah, Ini parah. kayak gue yang diwawancarai, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya kan? Itu banyak nyamuk sehingga Cerita Bang, cerita ya, Iya. berbagi pengalaman sampai ya. pagi Waduh, ampun. Nggak tidur. nggak bisa. Di sebelah saya ada napi lain, Pasien juga. pasien juga Sakit terkenal juga. yang akhirnya meninggal dunia. Allah, ya. Terkenal lah, nggak usah saya sebut nama ya. Itu meninggal dunia akhirnya.
Saya dengan cara istri saya akhirnya diizinkan keluar. Dengan cara istri saya, dengan jaringan yang saya miliki, kalau nggak punya itu nggak bisa keluar. Saya keluar, malam-malam tuh saya keluar jam 7, ditungguin. Saya di sini harus berterima kasih kepada seorang pejabat waktu itu. Saya berani ngomong ini karena beliau sekarang udah pensiun. Kadif Pas Jakarta, Pak Arpan, orang Lampung. Beliau yang membantu saya. Kalau saya nggak kenal dia, bos, nggak keluar. Nggak dibantu ya, Bang? Nggak dibantu. Saya karena kenal beliau nanya kepada saya, Dindo apa pasalnya? 310, 311, Bang. Siapa yang dilawan? Jokowi. Oh bagus, kata dia. Bantu saya. Waktu itu dia pejabat. Jadi pejabat di pemasyarakatan yang di atas kalapas-kalapas. Jadi saya punya inilah. Saya berani ngomong gini karena beliau sudah pensiun, nggak apa-apa. Jadi ada juga maksud saya pejabat-pejabat yang punya nurani. Iya, masih ada ya. Ada, itu bantu saya. Kemudian di rumah saya pertama kali dibawa ke rumah sakit Pengayoman, rumah sakit khusus napi. Di situ saya ditunggu oleh kepala rumah sakitnya, yang kebetulan saudara Pak Baharudin Lopa, menantu atau ponakan gitu. Karena dari Bang Arpan itu, karena mereka tahu kita ini bukan penjahat, ditungguin. Saya langsung dikasih shadow card yang ditaruh di bawah lidah itu. Abang sudah nggak bisa. Udah nggak bisa. Miring udah nggak bisa. Udah. Saya bisa jalan lagi ini, alhamdulillah. Ini keajaiban dunia ke-8, bos. Kita bisa jalan lagi ini. Sehat walafiat ya. Tapi di situ memang ya kondisi karena rumah sakit Pengayoman bukan apa nggak ada, memang tidak ada fasilitas obat. Istri saya malam-malam cari info. Memang parah ya memang ya kita tidak menyalahkan, kan mungkin tidak ada budgetnya. Kan memang tidak ada, nggak ada budgetnya. Nggak, memang ya wajar lah. Di situ sebagian besar pasiennya HIV, TB, HIV. TB ya. TB. Terus akhirnya di treatment yang ini gitu. Di situ nggak bisa. Saya kemudian harus dirujuk ke rumah sakit luar karena kondisi saya sudah mengkhawatirkan. Kritis. Pilihannya waktu itu kepala rumah sakit bilang pilihannya 2, Mas. Rumah sakit Polri atau Omni Pulau Mas. Ya gue pilih Omni lah. Iyalah. Beli swasta lah, Omni. Swasta, di situ saya hidup lagi. Saya dirawat oleh dokter Syaraf. Masih ada beliau, terima kasih kalau mudah-mudahan dokter masih bisa melihat tayang ini, Dokter Sandi Simbolon. Perempuan cukup senior, dihormati. Beliau yang saya bilang, Dok tolong selamatkan nyawa saya. Tenang Pak, saya selamatkan nyawa Bapak. Saya akan rawat Bapak. Di situ dirawat betul-betul oleh Dokter Sandi Simbolon. Top. Memang ini belum waktunya mati kali ya kan. Kembali ke Anda. Sebetulnya enggak, hostnya saya apa ente? Mas lah. Kalau gitu gue yang nanya lagi dong. Ketika di dalam, Bang Akbar bagaimana? Yang jelas nggak enak di dalam itu, di penjara. Yang namanya di penjara satu hari pun ya nggak enak kayak gitu. Itu yang saya rasakan lah gitu. Nah kita menyesuaikan, akhirnya kita menyesuaikan gitu kan. Di sini kita akhirnya diterbangkan Bang ke kapal besar ya istilahnya, ingat? Iya, kapal besar. Lapas. Saya bilang ya kenapa kita nggak awal-awal aja gitu. Iya. Di kapal besar ini lah. Iya. Walaupun di polisi kan nggak enak, di tahanan polisi nggak enak kan. Abang bilang itu ada namanya Mapenaling. Iya, sama Bang, kita di situ juga. Ya itu yang Pak Mul ini yang sakit memang udah sesak nafas Bang waktu di dalam jantung situ, Bang. Ya, jantung. Ya. Saya pun juga udah parah lah, udahlah. Ya ujung-ujungnya tadi Bang suruh bayar juga kayak gitu. Suruh bayar, akhirnya kita nggak lama lah di Mapenaling itu, kita dimasukkan ke dalam sel kita kayak gitu, seperti itu. Bergabung dengan teman-teman napi yang lain yang kasus kriminal kayak gitu. Yang jelas sih kalau ya kita rasakan pada waktu itu kita nggak terima Bang kayak gitu. Bagaimana Jokowi memperlakukan saya, teman-teman gitu kan. Iya. Kita nggak terima. Terus kita akan balikan tuduhan-tuduhan ini, rekayasa hukum yang dilakukan oleh Jokowi saat itu gitu kan ya, di pengadilan. Nah mungkin juga Pak Mul kan juga almarhum Bar, pokoknya terus berjuang Bar, suarakan ini Bar. Pak Mul tuh sempat ngobrol, terus berjuang Bar, suarakan ini gitu, bahwa kita ini korbannya Jokowi. Iya.
ya waktu itu beliau belum wafat lah, gitu, masih ngobrol lah kayak gitu. Yang jelas ya itu Bang. Jadi kita tetap akan kejar ini Bang. Gitu. Kejar ya. Teman-teman paguyuban itu kan saya ada Bang gitu loh di grup gitu kan, kita juga sering rapat, sering Iya, iya, iya. sering silaturahmi kayak gitu. Langkah-langkah Iya, iya, kita iya. apa selain mungkin ya inilah ya Saling menguatkan lah saling ya. menguatkan. Yang matanya copot apa segala macam itu gimana kabarnya? Nah itu Bang yang jelas sih itu di sel saya Bang. Pada waktu itu saya Siapa satu sel. namanya? Kalau nggak salah tuh Rossi Bang. Rossi. Rossi ini bukan aktivis, Apa bukan juga ininya, mendukung. Jadi dia tuh profesinya? kejadian itu di playover Sleepy. Oke. Lagi rame-rame STM tuh. STM terus itu dia lagi melintas kepegang. Ditangkap polisi. Sama Brimob. Sama Brimob. Parjok lah Brimob, ya udah dihajar bos. Ya artinya tahun lalu aja ojol yang bernama Avan aja Dilindas Brimob, ya. sampai meninggal gitu kan, apalagi yang timbang cuma itu. Dan saya memang lihat sendiri si Rossi ini di dalam. Jadi sekarang dia cacat, matanya satu cacat. Iya, yang jelas Bang waktu dia pada waktu kita di dalam, dia kan sidang tuh tengah malam matanya udah begini nih, udah diperban gini Bang. Aduh. Saya juga nggak takut Bang lihatnya Bang, kayak udah perban bos. Itu dia mata kiri ya, mata kiri. Mata kiri itu copot itu karena dipopor atau karena apa? Kayaknya sih bukan saya yang ini ya, tapi aku nanya juga kan sama ada teman-teman yang satu sel. Iya memang nggak bohong Bar, emang dia betul memang copot matanya, sakit gitu loh. Penyebabnya apa? Dipukul? Infeksi, gara-gara dipukul lah ya, kayak gitu kan, dihajar gitu, benda tumpul. Ya ya tahu sendiri tadi abang ceritakan kalau dalam kan iya nggak ada obat. Nggak ada obat kan, gitu. Akhirnya ya luka Bang, nganga gitu loh bos. Waduh ngeri juga bos gitu loh. Infeksi gitu kan, nyeri, perih kayak gitu. Iya. Dia juga mungkin antibodi tubuh dia juga lemah sih. Iya lemah. Lemah sih. Kita lemah udah depresi gitu kan. Ya lemah kita kalau ini karena makanan terbatas, kondisi lingkungan begitu, lemah kita. Yang tadinya kita nggak sakit jadi sakit. Terus sempat kita rame mungkin kedengaran ke atas gitu. Ya akhirnya disuruh pulang. Tapi diperban nih matanya sini. Waduh, saya udah takut juga, ngeri juga ngeliat pulang. Iya. Bang, saya pulang Bang. Tengah malam tuh dipulangin, Bang, saya pulang. Terus nanti ini karena memang bukan ya begitulah, dijaring bareng, dimasukin bareng-bareng begitu aja sih. Mau itu mahasiswa, aktivis, masukin aja gitu loh. Karena kasus politik gitu loh, host seperti itu kayak gitu. Ya udahlah, ya karena solidarity gitu kan. Iya. Sependeritaan kita, senasib. Udah, satu sakit ya kita bareng gitu loh. Tapi karena yang sampai matanya nih copotnya, aku nggak berani juga, takut juga. Gitu. Iya. Nggak tega. Gitu. Masih berhubungan Akbar dengan kawan-kawan X ini? Alhamdulillah. Beberapa masih berhubungan ya? Beberapa Bang, banyak gitu. Apa respon mereka dengan sekarang ini? Kondisi ya Bang, jadi yang jelas nih juga ya era Pak Prabowo ini Bang, era presiden kita ini, ya kita jagalah Bang. Alam demokrasi ini, yang saya pikir sudah berbeda jauh lah. Ya, jangan diulangi ya. Jangan ada teror-teror lah terhadap orang-orang yang bersuara gitu, orang-orang yang aksi. Karena ini kan juga presiden buruk dan Jokowi itu sekali lagi Bang sadis Bang gitu loh. Udah jelas-jelas persepsi demokrasi kita kan turun Bang di era Jokowi itu. Jatuh lah gitu kan. Sampai ya ini bos, beliau ini dimasukkan pemimpin dunia yang paling sadis dan paling korup gitu loh Bang. Versi tahun 2004. 2024. 2024. OCCRP gitu. Di bawahnya Bashar al-Assad gitu kan. Di bawah Jokowi itu ya? Jokowi di bawahnya Bashar al-Assad Bang. Ya mirip lah, persis lah kayak gitu. Nah era Pak Prabowo ini ya kita lihat sudah jauh berbeda lah Bang, kayak gitu Bang. Iya. Kita berharap Pak Prabowo membawa negara ini, demokrasi ini. Ya, kalau ada kritik biasa lah. Biasa. Namanya gitu presiden kan pasti ada yang mengkritik, kasih masukan. Ya sekarang nih kan ada aksi-aksi nih kan, mengingatkan lah terhadap kondisi ekonomi gitu. Ya jangan diperlakukan represif lah gitu. Orang yang berbeda pendapat jangan dianggap sebagai musuh.
kalau kita waktu itu kan beda ya Bang ya? Iya, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil sikap seperti itu. Amin, amin, Orang amin, berbeda amin, amin. pendapat boleh dan tidak akan dianggap musuh. Orang boleh dilakukan penegakan hukum jika dia melakukan tindakan pidana, tapi menyuarakan pendapat jangan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Ya, perbedaan Gitu. pendapat Iya. itu jangan diperlakukan sama dengan Jadi orang yang pidana. menyuarakan sesuatu itu jangan dianggap pidana. Pidana, betul, betul. Bang. Apalagi dianggap makar segala macam, nggak ada lah. Iya, 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 iya. iya, iya. Apa harapan Anda? Ini apa lagi nih? Nah, ini yang jelas Ya, Bang. apa aja nih? Ya apa aja nih? Aduh. Ini Bang, untuk seluruh rakyat Indonesia, Oh, Anda minta adili. pertanggungjawaban. Jokowi, karena kamu jahat sama saya, sama teman-teman, pada waktu peristiwa tragedi Bawaslu 2019 itu banyak korban lah ya, makan korban, karena memang ulah Jokowi sendiri, ya kita akan tuntut Pak Jokowi ini untuk diadili Bang, kayak gitu. Iya, iya. Atas dan kita mau meminta pertanggungjawabannya lah gitu. Iya, Karena iya, iya. pada waktu Jokowi itu banyak sekali rakyat, teman-teman aktivis, relawan yang telah menjadi korban Iya, iya, iya. dari kriminalisasinya Pak Jokowi. Iya, iya, iya. Ya Dan mudah-mudahan. ini juga baik Bang buat Pak Prabowo sendiri ya, ini pelajaran juga ya, jadi kepala negara, jadi pemimpin ya harus inilah, sayanglah sama rakyatnya Bang gitu loh. Jangan kupis Gimana? tiping. Ya, jangan tipis kuping ya. Tipis. Hostnya kayak gitu ya, seperti itu. Tipis kuping. Jadi kalau dikasih masukan ya biasa aja gitu lah. Mm-mm. Sebetulnya bukan cuma kita loh, mohon maaf ya, bukan cuma ketika tragedi Bawaslu ya, kan masih banyak tuh kawan-kawan kita yang lain. Banyak Bang. Di KM 50 tuh. Kilometer 50. Aduh. Kilometer 50 itu orang-orang itu masih hidup ketika ditangkap, mati kemudian dengan lubang peluru semua ada di dada. Itu menurut saya nggak benar. Jadi bukan karena ini ya, ada kontak tembak atau ada perlawanan gitu ya. Kalau kontak tembak hebat amat semuanya ininya di sini. Enggak lah, itu karena ini itu. Korban-korban ini Bang ya. Nggak mungkin, kita ngerti lah, nggak mungkin Pengalaman. mereka ngelawan polisi, nggak mungkin. Terus Kanjuruhan, Waduh. Kanjuruhan itu berapa ratus? Stadion tuh? Kanjuruhan Malang. Iya, orang nonton bola ya 200. ribut-ribut berantem ya udah, ngapain dimatiin gitu loh? Waduh, itu Pak zaman Pak Jokowi juga waktu itu ya. Ngapain dimatiin? Orang ini itunya ditutup. Menurut saya Stadionnya hostnya. stadionnya ditutup. Ini kita kalau ngomongin kekerasan di era Jokowi sampai besok pagi ini Akbar. Nggak selesai, kita harus selesai ya sementara begini dulu. Baik, dengan, host. Siap. dengan apa ya kita kesimpulan bahwa Siap host. memang banyak sekali tragedi kekerasan di era Jokowi ketika berkuasa selama 10 tahun. Kita berharap Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo orang yang demokratis lah. Siap. Dia akan tidak mengulangi peristiwa yang terjadi selama era Jokowi berkuasa 2014 sampai 2024. Janganlah, kasihan rakyat. Karena gini, Siap. berkuasa itu kan kalau jadi presiden secara teori ya maksimal 10 tahun. Yes. Orang hidup ya secara teori maksimal 80 tahun. Kemudian kan mati kan kita. Ya Dikubur ya Bang ya? Dikubur. Kalau kita percaya ada hari kemudian, ya kita nggak tahu ya. Mereka percaya apa enggak. Kalau saya percaya lah ya kan. Ya. Kalau kita percaya ngapain sih gitu kan. Iya. Karena semua perbuatan kita pasti, kalau nggak kena di dunia, kena di nanti lah. Di akhirat ya. Iyalah. Baik host ya. Saya kira begitu ya Bung Akbar ya. Baik. Kita saling keep kontak, saling memperkuat sesama Napol sesama Napol era Pak Jokowi ya. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin paguyuban atau apa untuk saling menguatkan, Siap, saling host. Baik, host. saling menolong ya kan. Demikian Baik. pemirsa Obor Rakyat, luar biasa nih obrolannya. Kadang-kadang saya jadi host, kadang-kadang Akbar yang jadi host nanyain saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aduh. Makasih. Hidup Obor Rakyat. Reborn.